Bab 121. Berani sekali. Wanita berseragam istana melirik Lestikin, lalu menatap warrior yang dan berkata, "Kamu menghina istana bungaku." Warrior yang mencibir dan berkata, "Penghinaan. Apakah aku salah?" Pelacur. Klien dan pelacur. Wanita hanya pergi tidur dan tidak membicarakan cinta. Apakah hubungan Nanda dan murid partai Yuan itu bukanlah hubungan antara klien dan pelacur? Karena berani melakukan ini, tidak bisakah orang lain mengomentarinya? Nanda Su memiliki wajah marah dan bersiap untuk menyerang. Namun, gadis berseragam istana itu menghentikannya, kemudian menatap warrior yang dan berkata dengan dingin, "Anak muda, kamu memiliki dendam terhadap saudara perempuanku atau mempunyai dendam dengan istana bungaku?" Pertanyaan ini sangat berarti. Jika warrior yang mengatakan bahwa dia bermusuhan dengan istana bunga, maka masalahnya akan menjadi masalah besar, karena tujuan warrior yang sebelumnya bukanlah untuk menghina Nanda Su, melainkan menghina istana bunga. Bahkan jika warrior yang adalah murid langsung dari kekuatan tertentu, wanita itu juga berani membunuh di tempat karena hal ini menyangkut kehormatan partai. Sebaliknya, jika dia hanya memiliki permusuhan dengan Nanda Su, maka dia hanya dapat memberikan pelajaran dan tidak sampai membunuh. Tentu saja, premisnya adalah bahwa identitas warrior yang dapat dihargai oleh wanita berpakaian seragam istana itu. Lestikin sedikit mengernyit dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang sudah berbicara, "Apakah itu penting? Apakah itu musuh dengan Nanda Su atau terhadap istana bungamu? Bukankah kamu sudah bersiap untuk menyerang? Jadi, tolong jangan beromong kosong dan serang saja, oke?" Setelah mengatakan ini, seluruh energi hitam di tubuh warrior yang melonjak, dan dia siap untuk memanggil dua raja serigala hantu dan formasi pedang. Jika lawan melakukan sesuatu, dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh dua orang ini di sini. Istana bunga membuat ibunya menderita dan dia tidak keberatan untuk menerima bunganya terlebih dahulu. Wajah wanita berpakaian istana itu menjadi dingin dan dia memandang Lestikin, "Dia adalah pendukungmu. Jika kamu berpikir seperti ini, maka kamu salah besar. Lesti, aku akan melawan wanita di alam pemenang itu dan pria ini akan diserahkan padamu. Jangan membunuh, hanya sampai sekarat." Setelah berbicara, dia bergerak ke samping Lestikin. Lestikin juga beromong kosong dan dengan gerakan pergelangan tangannya, dia menyambutnya dengan cambuk di tangannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa warrior yang mengincar istana bunga di mana-mana, dia tetap memilih untuk mendukungnya. Karena mereka berada di kapal yang sama dan dia juga membutuhkan warrior yang untuk menyelamatkan ibunya. Nanda Su memandang warrior yang dan kilatan mengerikan melintas di matanya. "Aku akan memotong lidahmu dan akar jantanmu, membiarkanmu. Maju saja, jangan banyak omong kosong." Warrior yang menyela Nanda Su kemudian bergegas menuju Nanda Su. "Biarkan kamu memanfaatkan lidahmu." Nanda Su mendengus dingin. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang panjang juga muncul di tangannya, menyambutnya dengan warrior yang hanya berjarak kaki dari Nanda Su. Warrior yang menyipitkan matanya dan energi hitam di seluruh tubuhnya mengalir deras ke dalam sepatu angin. Kemudian kaki kanannya terbanting ke tanah dengan bantuan kekuatan tanah dan berkat sepatu bot angin, bayangan tubuhnya muncul di depan Nanda Su secara instan. Ketika kecepatan warrior yang tiba-tiba dipercepat, ekspresi Nanda Su berubah drastis dan mengetahui bahwa dia meremehkan musuh kali ini. Tapi untungnya, dia tidak bereaksi lambat dan mengayunkan pedang panjang di tangannya lebih dari selusin kali. Pedang bunga yang diubah oleh energi hitam ditembakkan ke arah warrior yang. Pada saat yang sama, kaki kanannya menyentuh tanah dengan ringan,
bersiap untuk menjauh dari warrior yang. Langkah angin. Warrior yang mengabaikan belasan bunga pedang dan berkata, langkah angin, dalam hati, lalu tiba-tiba mempercepat lagi, dan langsung mendatangi Nanda Su yang sedang mempersiapkan kaki belakangnya. Dia langsung menyerang ke arah dada Nanda Su. Melihat kecepatan orang di depannya tiba-tiba dipercepat lagi, Nanda Su menunjukkan keterkejutan dan kengerian di matanya. Saat bergerak, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Mengapa sakit? Pedang di tangan pria ini masih ada di sarungnya. Pria ini masih belum menghunuskan pedangnya. Segera, Nanda Su menjadi bingung. Pada saat terakhir, dia melihat lubang di dadanya dengan matanya. Ketika dia melihat lubang itu, Nanda Su berbisik, cepat sekali. Sebelum kata-kata itu selesai, tubuhnya langsung jatuh. Untuk mengatasi Nanda Su, warrior yang menoleh dan menatap wanita berseragam istana yang sedang bertarung sengit dengan Lesti Qin. Tanpa keraguan sedikit pun, dia melancarkan langkah angin dan menuju ke arah wanita berseragam istana. Karena satu telah terbunuh, yang terbaik adalah membunuh yang tersisa juga. Wanita berseragam istana yang melawan Lesti Qin tiba-tiba merasakan hembusan napas di belakangnya, wajahnya berubah, sosoknya bergerak, dan dia melontarkan satu kaki ke samping. Energi pedang kebetulan menembus udara dan karena dihindari oleh wanita berseragam istana, energi pedang ini akhirnya meninggalkan bekas pedang di dinding lorong. Wanita berseragam istana berbalik. Ketika dia melihat warrior yang, pupil matanya menyusut, kemudian tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, tubuh Nanda Su terbaring diam. Apakah kamu membunuhnya? Wanita berseragam istana menoleh dan menatap warrior yang. Gelombang permusuhan keluar dari wanita berseragam istana itu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang warrior yang, kamu adalah murid sekte pedang, berani-beraninya membunuh murid istana bungaku. Setelah itu dia bersiap untuk langsung menyerang. Tetapi pada saat ini, Lesti Qin yang ada di samping datang ke sisi warrior yang, kemudian menatap wanita berseragam istana, menyebabkan wanita berseragam istana berhenti, tetapi tidak segera bergerak. Bahkan, Lesti Qin terkejut saat ini. Dia tidak menyangka warrior yang benar-benar akan membunuh Nanda Su dan tidak menyangka akan membunuh Nanda Su secepat ini. Benarkah hanya alam fana? Warrior yang tidak menjawab wanita berseragam istana dan hendak memanggil dua serigala hantu untuk menyelesaikan sepenuhnya wanita berseragam istana di depannya. Tiba-tiba, kelopak mata warrior yang berkedut. Dia menoleh dan memalingkan muka. Di lorong, dia melihat 5 orang dari Partai Yuan dan 4 orang dari Sekte Pedang sedang berjalan menuju sisi ini. Melihat orang-orang ini, warrior yang menyerah untuk membunuh wanita berseragam istana di sini. Jika orang-orang Partai Yuan membantu gadis berseragam istana, bahkan jika dia memanggil 2 monster hitam juga belum tentu bisa memenangkan lawan. Kecuali dia menggunakan manik-manik iblis darah. Hanya saja manik-manik iblis darah bahkan ditakuti oleh Sheila King dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah ketika bukan pilihan terakhir. Ketika mereka melihat jasad Nanda Su di lapangan, Partai Yuan dan Sekte Pedang semuanya tercengang, kemudian menoleh ke arah warrior yang dan Lesti Qin. Billy Dong, Sekte Pedangmu berani sekali hingga membunuh murid istana bungaku. Kelihatannya kalian ingin bermusuhan dengan kami, bagus sekali. Wanita berpakaian istana itu melihat ke arah Billy Dong dan berkata dengan dingin. Billy Dong tercengang, dengan keraguan di matanya. Vino Wei di sampingnya menekan sok di hatinya dan dengan cepat berkata, kakak seperguruan Dong, nama pemuda itu adalah warrior yang, adalah murid luar sekte pedangku, dia adalah. Haha.
Kata-kata Finowei belum selesai, tawa aneh tiba-tiba terdengar di sana dan kemudian seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul. Pria yang mengenakan jubah hitam itu melirik tubuh Nanda Su di tanah. Kilatan keserakahan melintas di matanya, tetapi itu hanya selintas. Tangan hantu. Melihat orang yang masuk, mata Billy Dong sedikit menyipit, kilasan niat membunuh melintas di matanya, dan sentuhan ketakutan. Pria bernama Tangan Hantu memalingkan wajah dari mayat Nanda Su dengan sedikit cemas, memandang wanita yang berseragam istana, dan berkata, "Windy, sekte pedang ini telah membunuh murid bagian luarmu, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Bagaimana kalau kamu dan aku membantai semua murid sekte pedang yang hadir?" Wanita berpakaian istana bernama Windy Zhao menyipitkan matanya dan tampak tergerak. Setelah melihat ini, wajah Billy Dong di samping berubah. Dua alam pemenang itu akan bergabung. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Dia langsung berkata, "Saudari Zhao, sekte pedangku sama sekali tidak mempunyai kebencian terhadap Istana Bunga. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Singkatnya, aku pasti akan memberikan penjelasan kepadamu." "Bagaimana penjelasan?" "Ya," Windy Zhao berkata dengan suara dingin, "kalau begitu, kamu akan menyerahkan hukuman sekte pedangmu kepadaku." Sebenarnya, dia tidak ingin bekerja sama dengan sekte hantu. Dia sangat tidak suka dengan sikap kerja orang-orang sekte hantu, tetapi jika sekte pedang tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, dia tidak akan keberatan untuk sementara waktu bekerja sama dengan sekte hantu. Billy Dong mengambil napas dalam-dalam, lalu memandang warrior Yang dan Lesti Qin ke samping. Ketika dia melihat Lesti Qin, kelopak matanya berkedut, "Kamu adalah..." Lesti Qin tersenyum dan berkata, "Aku bukan murid sekte pedang, jadi tidak perlu mempedulikanku." Billy Dong menatap Lesti Qin dalam-dalam, lalu menatap warrior Yang, dan berkata dengan suara berat, "Mengapa kamu membunuh Nanda Su? Apa kamu tidak tahu itu akan membuat sekte pedang dan Istana Bunga memiliki hubungan yang buruk? Apa pentingnya bagiku?" Warrior Yang mencibir. Wajah Billy Dong masam. Bersambung.